menjadi manusia. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Kau juru selamat kami, Tuhan. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidup-Mu menjadi manusia. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau menggabungkan semua untuk selamatkanku, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Oh, kami menyembah-Mu, Tuhan. Engkau Raja yang agung. We worship You, God. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidup. Mari bangkit berdiri, saudara, sembah Dia, katakan. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku.
dikasihi oleh Tuhan, setiap daripada perayaan Natal di akhir tahun, Yesus selalu menggetarkan hatiku. Apakah Dia ada di hatimu? Ketika Yesus datang ke dalam hidupku, hidupku berubah. Aku punya hubungan yang khusus dengan Dia. Maukah kita berterima kasih Tuhan untuk kedatangan-Mu? Mari angkat tangan kita. Kita mau sembah Dia. Terima kasih. Terima kasih. Yesus, Kau datang. Dan ku memuji hatiku. Berterima kasih. Kita sama-sama nyanyikan. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Sekali lagi. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Kau Yesus, juru selamat. Kau Yesus selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Kau juru selamat. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Yesus. Sejak Kau juru selamat hadir, lahir dalam hidup kami, maka Engkau mengubahkan hidup kami ya Tuhan. Hidup kami tidak sama lagi. Hidup kami sekarang memuliakan nama-Mu. Kami mau memuji-muji Engkau seumur hidup kami. Oh, kebesaran, kemuliaan, ketinggian hanya bagi Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat. Kau penebus yang datang, selamatkan hidup kami. Karena Kau lahir, kami berarti. Karena Kau lahir ya Tuhan, hidup kami ditebus. Terima kasih ya Tuhan.
Biarlah sukacita Natal melawat hidup kami. Pengharapan yang terbesar boleh memenuhi segenap hidup kami. Bahwa hanya Yesus sumber sukacita, damai sejahtera, bahkan pengharapan kami satu-satunya yang tidak akan pernah bergeser dalam hidup kami. Engkau adalah tujuan daripada hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan pagi hari ini Tuhan melawat hidup kami semua. Lewat hamba-Mu, Pendeta Susanto yang telah Engkau utus bersama dengan istri di tengah-tengah kami. Kami percaya suara Roh Kudus, Engkau yang meneguhkan firman-Mu, Engkau yang memberitakan damai sejahtera turun-temurun atas umat manusia, dan hari ini kami mau terima dengan sukacita. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, umat-Mu yang telah hadir. Kami mau bersukacita, sama-sama menyambut Yesus Juru Selamat kami yang ajaib dan hidup. Semua sama-sama katakan amin, dan kita sambut dengan ucapan syukur Pendeta Susanto yang kita cintai. Merry Christmas Pak ada di tengah-tengah kita. Haleluya, silakan. Saudara-saudara, sekarang kita memasuki Minggu Advent yang kelima. Ya, ada 5 Minggu Advent sebelum Natal. Natal biasa dirayakan 25 Desember. Jadi 5 minggu berturut-turut sebelum 25 Desember itu disebut Minggu Advent. Minggu Advent itu artinya minggu di mana kita merayakan atau mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Kristus. Tapi bukan menyambut kedatangan Kristus yang sudah terjadi 21 abad yang lalu, tetapi kita menantikan kedatangan Kristus yang akan datang. Itu artinya Advent, ya, saudara. Kita bersukacita bahwa kita ada di dalam generasi yang menanti-nantikan dan menyambut Kristus yang akan datang kedua kalinya, bukan lagi sebagai baby kecil yang lemah, tetapi sebagai raja di atas segala raja. Nah, itulah arti Advent. Kita bersukacita bahwa kita boleh menikmati Advent terakhir tahun ini. Kita akan membaca bagian dari firman Tuhan yang akan menjadi dasar dari renungan kita, saudara. Yaitu kita akan membaca dari Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Bisa ditayangkan? Kita akan membaca bersama-sama ya. Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-12 ya. Ya, ini saudara kita, mari kita baca Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12. Yaitu tentang orang Majus ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes,
datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Maka mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan ini yang terkenal adalah Nabi Mika, kalau saudara membaca nanti ya. Dan engkau Bethlehem tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, mereka bersukacita. Mereka sangat bersukacitalah. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan mereka diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ya, saudara yang mengasihi dan dikasihi Kristus Yesus, berbahagialah saudara dan saya yang boleh mendengar firman Tuhan ini, namun bukan cuma mendengar dan mengerti, tetapi mendengar untuk melakukannya, saudara. Saudara-saudara, ada pidato seorang presiden yang terkenal, orator dunia yang terkenal, yang mengguncang dunia, ya, dan hampir separuh dunia ini pernah kepincut dengan dia, yang mengadakan suatu konferensi yang terkenal Asia Afrika yang ada di Bandung. Sampai akhirnya dibangun sebuah kebersamaan pertandingan olahraga, tidak lagi mengikuti pertandingan olahraga dunia, ya, tetapi olahraga yang diadakan pertama kali di Indonesia, dan setelah itu mungkin yang terakhir kali juga, yaitu namanya Ganevo, ya, terkenal sekali. Saudara-saudara yang seumur saya pasti ingat itu. Ganevo, Game of the New Emerging Forces, yaitu pertandingan negara-negara yang baru saja menyatakan kemerdekaannya, yang baru saja dengan tenaganya mereka memerdekakan diri. Dan stadion yang terkenal dibangun itu sekarang bernama Stadion Bung Karno, ya, yang ada di Senayan, itu warisannya, saudara. Nah, Soekarno adalah presiden yang terkenal di dunia karena dia pernah berpidato di PBB dan mengguncang dunia. Nah, di dalam pidatonya yang terkenal sebelum dia jatuh, yaitu 17 Agustus 1965 di Indonesia, pada waktu
ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-20, dia berpidato dengan judul Capailah bintang-bintang di langit. Betul ya? Capailah bintang-bintang di langit. Sekalipun tidak ada seorang pun yang bisa mencapai bintang di langit, tetapi bintang itu selalu menjadi panduan. Orang kalau tidak punya idealisme, maka hidupnya ya udahlah, gini aja dijalani begitu. Tetapi Soekarno ingin membangkitkan, capai bintang-bintang di langit itu. Seperti orang mengejar bintang walaupun nggak pernah memegangnya, tetapi terus punya semangat untuk mencapainya, itu maksudnya. Saudara-saudara, kita harus mempunyai semangat itu. Mencapai. Walaupun mungkin kenyataannya kita belum pernah mencapai, enggak apa-apa, terus ya. Saudara-saudara, ternyata di dunia sekarang ini, semua orang itu mengejar bintang. Penting bintang itu. Tidak ada orang mengatakan enggak penting. Penting bintang itu, saudara-saudara. Sebab bintang itu adalah lambang kesuksesan. Betul enggak, saudara? Lambang itu lambang kesuksesan. Kalau saudara mau nginep di hotel yang paling bergengsi, yang top, jangan yang kelas melati, ya toh? Yang bintangnya cuma 2 atau bintangnya cuma 3 begitu. Minimal bintang 5 begitu ya. Bintang 5 bergengsi. Setelah nginep di situ dapat kamarnya yang wah, yang sweet gitu ya. Lalu sebelum saudara tidur foto-foto dulu, tak. Lalu masukkan di Facebook. Waduh, bintang 5 dan yang terkenal sekali, apa ya di Amerika yang paling terkenal ya? Ritz-Carlton ya. Ada yang lebih tinggi dari Ritz-Carlton enggak? Itu bintangnya 5 itu ya, saudara, gitu. Mau cari rumah makan sekarang ini. Apalagi kalau saudara enggak kenal daerahnya. Saudara pergi keluar kota, mau cari restoran mana ya yang enak ya? Gitu. Saudara mesti lihat ratingnya kan, orang memberi bintang, gitu. Mau belanja online juga, saudara mesti melihat itu toko itu bisa dipercaya nggak, nipu nggak? Itu kan pasti lihat bintangnya. Mau belanja barang, ini barang abal-abalan atau ini barang apa namanya, barang bagus. Saya di Indonesia iseng-iseng kalau malam nggak bisa tidur gitu, lihat-lihat gitu. Ada banyak, ini kok bagus sekali loh, kok murah sekali barangnya. Aneh, saya pesen ini itu. Ternyata setelah datang, waduh, gak bisa dipakai saudara-saudara. Barangnya begitu ya. Harganya murah tapi barang yang betul-betul gak bisa dipakai. Sandal apa mereknya? Carville. Tapi Carville-Carvillan yang kalau dipakai bunyinya ceplek begitu. Aduh, saya rasanya saya sampai mikir saya kenapa ya tanah airku tercinta ini kok penuh dengan penipuan begini ya. Ya, enggak ada ratingnya soalnya saudara ya. Mau tahu pejabat-pejabat militer yang top, dilihat dari mananya? Dari bintangnya. Di Indonesia cuma 2 orang jenderal yang punya bintang 5. Ada yang tahu saudara? Soeharto 1, siapa satunya lagi? Sudirman. Sudirman dan cuma Soeharto yang punya bintang 5. Yang lain paling top itu 4 ya. Mau naik cruise, mau naik pesawat, mau beli mobil, mau sewa mobil itu ya lihat bintangnya ya saudara-saudara ya. Begitu. Apalagi saya dulu pernah membaca iklannya BMW. Iklannya itu manas hati, saudara. Jengkelin gitu. Karena dia mengatakan gini, you are what you drive, katanya. Jengkelin kan. Jadi kamu tuh ditentukan apa yang kamu naiki. Wah, kurang ajar, ini pinter ya. Karena orang tahu begitu ya. Bahwa naik BMW itu keren kan gitu loh ya. Nah saudara-saudara, oleh sebab itu banyak orang sekarang ini sedang gila-gila untuk mengejar bintang ya. Mengejar bintang setinggi-tingginya begitu. Ya cari mantu juga begitu ya kan. Bayangin kalau kita sedang mengadakan pesta pernikahan anak kita.
Lalu yang datang itu berbintang-bintang. Wah, apalagi dia adalah panglimanya berbintang-bintang itu. Presiden sendiri yang datang, wah ikut bangga sekali. Siapa ini gitu ya. Sehingga orang cari mantu juga begitu ya. Cari dia lulusan mana, terkenal enggak, kerjaannya apa, jabatannya apa, sudah punya rumah apa enggak. Enggak cukup cuma punya rumah di kawasan mana, ya kan? Asik begitu. Naik mobil mereknya apa dan sebagainya. Sehingga orang selalu mengejar bintang itu yang dianggap sukses, saudara-saudara. Nah, zaman dulu saudara-saudara ada sekelompok orang ya. Orang yang mendapat gelar kaum cerdik, pandai dan bijaksana. Namanya orang-orang Majus. Jadi Majus itu semacam suatu kelompok orang yang mendapat gelar Majus ya. Enggak semua orang itu bisa masuk di dalam kelompok Majus ini. Orang ini saudara rata-rata orang yang cerdik pandai sebab kelompok Majus ini mereka memang tidak pernah menjadi raja. Tetapi mereka adalah gurunya raja. Kalau sekarang di Indonesia mengatakan dia itu sudah kelasnya guru bangsa, begitu ya, bukan lagi presiden atau raja tetapi guru bangsa. Nah, orang Majus ini gurunya raja-raja. Kerjanya hanya memperhatikan perkembangan alam semesta. Dan dari perkembangan alam semesta itu dia bisa menafsirkan apa yang bakal terjadi dalam kehidupan ini. Makanya dulu sebelum macam-macam ilmu prediksi, seperti sekarang ada sekolahnya, zaman dulu orang itu sudah bisa menerka apa yang bakal terjadi. Misalkan cuaca hari ini hujan atau tidak, 3-4 hari lagi hujan atau tidak, itu bisa dilihat dari komposisi bintang, kondisi alam semesta dan sebagainya. Bahkan ada yang bisa meramalkan zodiak. Ya kan? Zaman sekarang orang enggak percaya lagi itu. Kalau dulu orang masih ingat zodiakmu apa, kan begitu. Kalau di lingkungan Chinese kan sionya sio apa? Wah, sio ini pasti. Tapi lahirnya apa? Lahirnya malam. Waduh, jangan deh. Jangan kawin yang sio ini lalu lahirnya malam. Nanti habis-habisin istri itu katanya begitu. Kalau enggak kuat bisa mati katanya begitu ya. Ada ya yang punya sio begitu ya. Tapi kalau kuat dia itu bisa kaya raya. Ya, itu banyak sekali peramal-peramal begitu ya. Zodiak, ramalan cuaca, ramalan perbintangan. Lah orang Majus ini orangnya seperti itu. Saya baru saja dikirimi teman saya artikel yang mengatakan orang Majus itu kemungkinan orang-orang yang sangat ahli di lingkungan Taoisme. Jadi ajaran Tao ya. Saudara tahu kan? Kadang-kadang ada rumahnya orang Chinese yang ada patkuanya di depan. Yang ada simbolnya yin dan yang. Ya tahu kan? Nah itu dia. Itu aliran Tao itu biasanya. Gitu ya. Yin dan yang. Yin itu kalau enggak salah hitam ya. Yang itu putih. Artinya itu kebaikan dan kejahatan. Itu di dunia itu modelnya bunder begini. Artinya apa? Orang yang sangat jahat dan ingin menguasai dan merebut dan menghancurkan kebaikan itu tidak pernah berhasil di dunia ini. Sebab kebaikan itu akan selalu menyeimbangkan, akan ingin membinasakan kejahatan juga. Tetapi orang yang bernafsu ingin mengubah dunia yang jahat ini dengan kebaikan juga tidak pernah berhasil katanya Taoisme ajarannya. Sebab kejahatan itu akan menyeimbangkan juga, itu yin dan yang. Ya. Nah itu ahli-ahlinya, ahli Tao itu, mereka itu orang yang ahli perbintangan, mereka itu penasihat raja-raja yang zaman itu, kerajaan di Cina itu terkenal sekali, penasihat-penasihatnya adalah kaum Tao ini, orang-orang Tao. Yang bisa masuk keluar istana tanpa melalui hambatan security. Dia bisa ketemu raja, bisa ngomong dengan raja, bisa menyampaikan pendapatnya kepada raja.
Dan kemungkinan orang-orang ini katanya begitu ya. Sebab zaman kuno dulu yang betul-betul hebat ilmu perbintangannya itu cuma dari Tiongkok katanya begitu. Jadi kemungkinan orang Majus ini adalah kelompok Tao ini yang sudah meramalkan ribuan tahun, bahkan akan muncul sebuah bintang. Kalau bintang itu muncul, itu akan lahir raja besar yang akan menguasai seluruh muka bumi ini. Nah, ketika lahir, bintang itu muncul, orang-orang ini berbicara kepada rajanya. Ini loh bintangnya yang diramalkan nenek moyang kita ini muncul sekarang. Lalu rajanya mengatakan, ya udah, kamu datang dulu menyembah, bawa semua upeti untuk menyatakan bahwa kita ini takluk sama dia. Memberi upati itu tandanya kita tidak mau perang dengan kamu, kita tidak mau melawan kamu, tapi kita mau tunduk sama kamu, itu dikasih upeti. Itu tradisi kerajaan zaman dulu. Katanya begitu, itu menurut ramalan teman saya yang ngirimi artikel itu. Tapi Alkitab nggak pernah mengatakan seperti itu persisnya, cuma dikatakan orang Majus saja, saudara. Nah di dalam Alkitab, itu orang Majus ada berapa banyak saudara-saudara? Ada berapa? 3 ya, itu kata guru sekolah minggu. Coba baca lagi di Alkitab, kalau benar ada 3, enggak ada. Orang Majus itu memberi persembahan emas, kemenyan, dan mur. Karena emas, kemenyan, dan mur, guru sekolah minggu mengatakan tuh loh, yang satu bawa emas, yang satu bawa kemenyan, satu bawa mur, katanya begitu. Jadi orang Majus itu 3. Sebetulnya lebih dari 3 katanya. Saudara cari di Google, ada nggak orang Majus keempat? Nanti kan ketemu. Ya, itu kata Google loh ya, bukan kata saya. Nah orang Majus yang keempat ini, saudara, pada waktu berjalan bersama-sama, karena rasa kemanusiaannya lebih besar dari teman-teman yang lain, itu dia nyelimpang katanya begitu. Dia nyelimpang, lihat loh, ada orang, anak ini kenapa dianiaya? Ditarik, dipaksa ditarik, sampai ibunya itu rebutan dengan anak perempuan ini. Ternyata anak ini mau disita sebagai budak, sebab bapak dan ibunya itu utang tidak bisa bayar. Lalu ketika dia membawa permata, katanya begitu, beberapa permata dia berikan, oke, anak ini ditebus ya, ini tak bayar. Lalu dia sudah ketinggalan, dia nyusul lagi. Di jalan ketemu lagi. Ada orang yang kelaparan luar biasa. Minta makan ke sana kemari, nggak dikasih. Karena orang-orang mengatakan, biasa ini. Ini orang yang malas nggak mau kerja, makanya kelaparan seperti ini. Jangan dikasih makan, nanti kebiasaan minta-minta, katanya begitu. Lalu dia melihat, nggak bisa dibiarkan biasa ini. Ada orang yang nasihatin, kalau mau kasih jangan kasih ikannya, kasih kailnya, katanya. Setuju nggak saudara? Kalau dikasih ikannya nanti dimakan, ikannya habis, lapar lagi. Kasih kailnya ajari mancing, katanya begitu. Benar sih nasihat ini, tapi nggak benar juga. Nah kalau orang sudah kelaparan, saudara, butuh makan, kalau dia tidak segera makan dia mati. Lalu diajari mancing lagi ya keburu mati. Iya, nggak bisa kan begitu. Nah, jadi sama orang Majus ini, Majus yang keempat ini katanya ya dikasih lah makan begitu. Dia ketinggalan lebih jauh lagi katanya begitu. Sampai beberapa kali ketinggalan sampai orang Majus yang ketiga, 1, 2, 3 ini katanya ketemu Tuhan Yesus di situ. Pulang ke rumah dia ketinggalan. Masih di sekitar Yehuda puter-puter. Sampai di suatu hari dia melihat. Kok kasihan ya. Ada orang yang tubuhnya penuh dengan luka, duri, dimahkotai duri. Dicambuk, disuruh nyeret kayu salib ini pergi naik ke atas gunung. Siapa orang ini? Dia salahnya apa kalau sampai ngalami begini? Begitu dia ikuti dia kaget loh. Orang ini yang dulu aku cari. Yang dulu aku kejar bintangnya ya orang ini.
Kenapa jadi begini? Katanya begitu. Nah itu kisah orang Majus yang keempat menurut dongeng loh ya. Alkitab gak mengatakan begitu. Saudara, tergantung saudara mau percaya apa enggak begitu saudara-saudara ya. Tapi saudara-saudara, orang Majus ini betul-betul orang cerdik pandai. Yang saudara-saudara, orang yang biasanya bijaksana dan sungguh-sungguh lahir, orang yang cerdik pandai itu seringkali menggunakan akal sehatnya dan tidak gampang dimanipulasi, saudara. Nah, akal sehatnya dia berpikir kalau ada raja besar yang lahir di dunia ini, yang akan memerintah seluruh dunia ini, kira-kira lahirnya di mana? Kalau mau dicari. Pasti di istana kan? Putra raja masa lahirnya di kandang, lahir di hotel kan gak mungkin. Pasti lahirnya kan di istana. Itu sebabnya ketika dia sampai di Yehuda yang dicari siapa rajanya? Oh Herodes, dia datang ke Herodes. Dia tanya sama Herodes. Ini loh aku lihat bintangnya begini. Di mana tempat lahirnya? Karena dia betul-betul paling rasional. Dia tanya pergi langsung ke sumbernya. Dan Herodes dan dikatakan mendengar berita itu seluruh Yerusalem gempar. Sebab itulah yang dinanti-nantikan oleh bangsa Yahudi, orang Yehuda, orang Israel. Gempar mereka. Mereka gempar. Lalu secara diam-diam Herodes gak tahu, tanya kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Orang-orang yang ahli kitab suci ditanya, coba di mana menurut Alkitab raja besar orang Yahudi ini dilahirkan. Dan ahli-ahli kitab itu, ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu bisa mengatakan di Bethlehem. Ya, kitab Maleakhi mengatakan begitu. Masih ada kitab Mika mengatakan begitu. Hai Bethlehem, engkau yang terkecil tetapi dari dalammu akan lahir seorang yang besar, yang pemerintahannya, yang mewarisi pemerintahan dan tahta Daud, yang pemerintahnya kekal itu selama-lamanya. Di mana? Dia bisa menunjukkan dengan tepat karena Alkitab, saudara. Alkitab bukan kitab pengetahuan, tetapi Alkitab itu seluruhnya berisi kebenaran Allah. Dia bisa menunjukkan dengan tepat. Di Bethlehem. Di Bethlehem. Bethlehem itu sebuah dusun kecil. Jadi kalau Yehuda itu sebuah provinsi, maka Bethlehem itu sebuah dusun, desa kecil. Yang tidak pernah diperhitungkan, tetapi Allah sudah menubuatkan di situ akan lahir seorang raja besar yang pemerintahannya kekal untuk selama-lamanya. Nah setelah itu, orang Majus ini pamit kepada Herodes, aku cari dulu. Aku mau datang untuk menyembah, sebab aku sudah mempersiapkan semua upeti ini untuk dia. Nah si Herodes yang licik ini, dia bisa menyembunyikan iri hatinya, kedengkiannya. Sebab Herodes yang satu ini terkenal sekali, saudara. Dia tidak mau ada orang lain yang bisa menyaingi dia. Termasuk anaknya sendiri. Anaknya sendiri pernah dibunuh oleh dia. Oleh Herodes ini. Kenapa? Karena takut anaknya ini akan menjadi pesaing dia. Yang akan mengkup dia. Dan akan menggantikan sebagai raja. Sebelum anak ini berpotensi untuk bisa merebut kekuasaannya, dibunuh lebih dulu. Ini Herodes. Nah saudara-saudara, dia mengatakan kepada orang Majus ini, kamu pergi, datang. Nanti kalau sudah ketemu, datang balik ke sini. Sebab aku mau datang untuk menyembah dia.
kelicikannya begitu hebat ya, tetapi orang Majus ini sebenarnya bisa terkecoh. Sehebat-hebatnya orang Majus ini pasti terkecoh. Sebab yang ngomong raja. Untung ada malaikat Tuhan yang memberitahu jangan kembali. Saudara. Nah, orang Majus yang cerdik pandai ini dia terus, saudara, pergi. Mereka mencari di mana anak itu lahir. Bintang itu menuntun dia untuk sampai ke tempat di mana anak itu dilahirkan. Beda dengan para gembala ya saudara, yang diberitahu oleh malaikat di kandang Bethlehem. Dia pergi ke kandang. Tapi orang Majus ini dikatakan, itu loh di kandang Bethlehem ada? Enggak. Tapi karena untuk meringkas seringkali kalau di perayaan-perayaan Natal itu, kalau ada drama Natal, ada tablo, itu dibuatlah orang gembala datang menyembah di situ. Nanti kalau di kandang itu sudah disembah gembala itu, datang orang Majus menyembah di situ. Padahal orang Majus itu tidak datang ke kandang itu. Kenapa? Karena perjalanan dari timur menyelusuri terus sampai ke Bethlehem itu butuh waktu kira-kira 2 tahun. Lamanya. Sehingga ketika dia sampai ke situ mungkin Yesus bersama dengan orang tuanya atau dengan ibunya sudah cukup gede, kira-kira 2 tahun. Dari mana saya tahu? Saya tahunya adalah ketika Herodes merasa sadar dia, kok gak balik-balik ini. Ditunggu beberapa hari. Wah, ketipu aku. Dicari orang Majusnya ada. Oleh sebab itu Herodes memerintahkan anak berumur 2 tahun ke bawah sikat habis. Bunuh. Supaya tidak ada potensi kecolongan raja besar itu lahir. Dan bisa mengkudeta aku. Nah, itu saudara. Nah, orang Majus ini saudara, dia adalah orang yang bijaksana, orang yang penuh pengalaman, orang yang cerdik pandai. Orang yang punya prinsip kalau mau beli buku, jangan lihat apanya. Jangan lihat sampulnya. Kalau orang yang tidak pernah beli buku, pasti lihat sampulnya. Dilihat, sampulnya bagus, ini aja deh kita beli. Gitu. Tapi kalau orang yang ngerti buku, dia nggak pernah lihat sampulnya, dia pasti lihat penulisnya siapa. Lalu di belakangnya dilihat ada referensi enggak. Yang memberi referensi orang ecek-ecek atau orang-orang beken juga. Setelah itu, kalau bukunya bisa dibuka jebret, isinya di lembar isinya itu. Membahas apa saja, wah ini buku bagus ini. Beli, begitu ya. Tapi kalau orang tidak pernah beli buku, lihat itu sampulnya bagus beli. Oleh sebab itu banyak orang yang seringkali terkecoh juga begitu kalau milih menantu, ya kan? Lihat tampilannya anaknya sopo, kedudukannya apa, pendidikannya apa dan sebagainya. Wah bisa terkecoh itu saudara. Ya, nah orang Majus ini karena orang yang cerdik pandai dia tidak terkecoh. Ketika bintang itu menyorot sampai di tempat itu, ternyata tempat itu mungkin sangat sederhana. Saya nggak tahu apakah Yesus masih tidur di palungan atau tidak. Tapi yang jelas bahwa memang dia dilahirkan di palungan, di sebuah kandang domba. Dan disitulah orang-orang Majus itu datang untuk memberi upeti. Di tempat yang paling sederhana di rumah Yesus. Saat itu, sebab rumahnya sendiri kan bukan di Bethlehem. Rumahnya sendiri kan masih ada di Nazaret, rumahnya Maria, ya toh? Berarti tumpangan orang yang semiskin Maria dan Yusuf itu pasti cuma punya rumah tumpangan yang sangat sederhana. Sebab lahirnya pun di sebuah kandang. Apakah orang Majus ini kecewa? Loh, raja besar yang akan menguasai seluruh bumi, yang pemerintahannya kekal, masa cuma lahir dan tinggal di
rumah yang seperti ini, iya kan? Kita kadang-kadang kalau ke rumah seseorang itu kan lihat, waduh rumahnya megah. Oh nggak enak ya, orang Indonesia kan kebiasaan kalau datang ke rumah orang yang megah gitu, besar gitu. Kalau nggak copot sepatu kan nggak enak ya, saudara. Ini kebiasaan kita kan. Tapi kalau kita masuk ke rumahnya orang gitu, dia tinggal di mana? Oh apartemen, ya udahlah. Sepatu nggak usah dilepas lah, begitu kan. Kita seringkali mengukur orang itu dari tempat di mana dia tinggal. Dia itu siapa dan sebagainya. Tapi orang Majus ini, saudara. Dia tidak peduli di mana Yesus dan keluarganya tinggal. Karena dia tahu persis bahwa bintang itu tersorot di sana. Dan dia membuka seluruh upetinya, lalu diletakkan di tempat itu. Anggap sajalah, seperti tablo-tablo di gereja itu, bahwa setelah gembala datang, orang Majus datang, melihat ada di kandang itu, dia dilahirkan dan diletakkan di palungan. Saudara, anggap saja seperti itu yang sudah tertanam di otak kita. Orang Majus melakukan itu. Ternyata bintang yang dicari, bintang yang dikejar itu berakhir di sebuah palungan, di dalam sebuah kandang. Apakah orang Majus ini kecewa? Apakah orang Majus ini ragu-ragu? Apakah orang Majus ini, gak mungkin. Dia adalah orang yang paling rasional. Gak mungkin. Dia pergi mencari yang lain. Tidak. Dikatakan, Alkitab mengatakan, dia datang dan menyembah Yesus yang dilahirkan sebagai bayi yang luar biasa akan menjadi raja di atas segala raja. Saudara, berbeda dengan ahli Taurat dan orang-orang ahli-ahli agama itu. Mereka bisa tahu persis di Bethlehem, di Efrata, di sebuah dusun yang kecil itu dilahirkan. Tapi apa yang membedakan orang-orang bijaksana yang ahli perbintangan itu dengan orang-orang yang ahli Alkitab, yang tahu banyak kebenaran, taunya itu bukan cuma asal tahu, kira-kira di situ, tetapi persis bisa menunjukkan di situ. Perbedaannya cuma satu. Orang Majus yang tahu itu dia datang mencari dan setelah ketemu dia menyembah. Memberikan hidupnya untuk menyembah. Membiarkan hatinya sebagai manusia yang sadar, sekalipun manusia yang lain menganggap dia orang hebat, bijaksana, orang yang penting, tetapi di hadapan raja di atas segala raja, tidak lebih hatinya cuma sebuah kandang yang kotor, yang bau, yang hina. Tetapi disitulah tempat di mana sang bayi Natal itu berkenan hadir, berkenan tinggal, berkenan diletakkan di situ. Sehingga ketika orang Majus itu menerima dan menyembah si bayi itu, bukan cuma datang lihat secara fisik, tetapi menerima dengan penuh sukacita di dalam hatinya, timbullah sukacita yang begitu besar dalam hidupnya. Dan ketika dia mau kembali untuk melanjutkan perjalanan pulangnya dengan penuh sukacita itu, malaikat Tuhan mengatakan, jangan kembali ke Herodes, cari jalan yang lain. Dia menurut. Luar biasa, saudara. Dia yang tidak kecewa, dia yang tidak membeli buku karena tertarik dengan sampulnya. Dia justru bertemu dengan raja di atas segala raja yang sesungguhnya, yang memberikan sukacita yang sebenarnya, karena dia menerima keselamatan yang kekal di dalam hidupnya. Dia berani membuka hatinya. Yang segala sesuatu yang disimpan rapat, yang orang lain cuma melihat orang itu hebat, orang itu pandai, orang itu bijaksana.
Tetapi di hadapan Allah, tak seorang pun di antara manusia bisa menyembunyikan segala dosa, kelemahan, kebusukan hidupnya di hadapan Tuhan. Kecuali dia mau membuka dan mengatakan, masuklah. Lahirlah di dalam palungan hatiku yang paling kotor ini. Seperti engkau pertama kali rela hadir di kandang Bethlehem yang paling hina. Pasti engkau juga berkenan hadir di dalam hatiku yang paling hina ini. Orang Majus melakukan itu, saudara. Orang Majus tidak kecewa. Dia bersuka cita. Membawa seluruh apa yang dia punya. Upeti yang sudah disiapkannya itu untuk menyembah raja yang dicarinya. Pertanyaannya bagaimana saudara dan saya? Kalau saudara merasa aku tidak layak, engkau tahu Tuhan, apa yang sudah aku lakukan, apa yang sudah aku perbuat, apa yang sudah menjadi tinta hitam dalam hidupku. Sejak aku masih anak-anak, remaja, dewasa, atau di dalam rumah tanggaku sampai sekarang. Ada orang yang mengatakan aku tidak layak. Dia mau pergi. Mencari caranya sendiri. Padahal Alkitab mengajarkan cuma ada satu cara. Untuk manusia bisa menyelamatkan dirinya. Untuk bisa manusia ditebus. Untuk bisa dosanya dihapuskan. Supaya dia berkenan diterima oleh Bapa di sorga. Sorga sudah menyediakan jalan. Yaitu Kristus Yesus. Hanya Kristus Yesus di dunia ini, saudara. Yang mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa. Yaitu kepada Allah. Tanpa melalui aku. Hanya melalui Kristus kita boleh sampai kepada Allah Bapa di sorga. Oh, berbahagialah orang yang tidak menolak untuk datang dan menerima dia seperti orang Majus ini. Saudara-saudara. Dan betapa malangnya ahli-ahli Taurat itu yang mengetahui dengan persis apa yang dikatakan Alkitab. Tetapi dia tidak mau datang. Dia tidak mau menyembah. Dia tidak mau menerima. Itu sebabnya kalau kita membaca Injil-Injil, hampir 90% isi Injil itu mengajarkan pergulatan antara Yesus dengan ahli Taurat, antara Yesus dengan orang Farisi, antara Yesus dengan ahli agama, dan nanti Yesus juga diputuskan untuk disalibkan oleh mereka yang katanya ahli agama, ahli Taurat, ahli kitab. Persoalannya dimulai dari pertama. Setelah mereka tahu mereka tidak datang untuk menyembah dan menerima dia. Hanya tahu, tetapi mereka tidak mau datang. Oh, berbahagialah seperti para gembala-gembala orang kecil. Saya melihat Alkitab itu penuh paradoks ya. Coba penuh paradoks enggak? Mestinya kan Herodes raja, ahli-ahli kitab, ahli-ahli Taurat itu, ahli-ahli agama itu yang didatangi malaikat. Ya kan, diberitahu nih loh, yang aku janjikan di sini-sini sudah datang tuh loh di sana. Kan mestinya begitu. Sebab ini kan pemuka-pemuka agama yang biasanya orang itu tunduk untuk memberi hormat, untuk menyembah dia. Tapi kok cuma diberi Alkitab ya, selidiki sendiri. Tapi kepada kaum gembala yang di dalam masyarakat saat itu stratanya itu strata yang paling kelas mbek, itu ya, paling rendah. Itu kok didatangi malaikat untuk diberitahu. Itu kan paradoks sekali, saudara. Apa yang di mata dunia ini ditinggikan oleh Allah direndahkan, apa yang di mata dunia ini direndahkan itu yang ditinggikan. Jadi di dalam Alkitab itu penuh paradoks kadang-kadang. Oleh sebab itu, Yesus sendiri berkata, oh berbahagialah kamu, orang kecil,
Bahkan Paulus juga mengatakan, di mata dunia orang yang percaya kepada salib Kristus itu sebuah kebodohan, katanya begitu. Tetapi apa yang dianggap bodoh di dunia ini, itu yang begitu berharga di mata Allah. Oleh sebab itu saudara-saudara, janganlah kita membodohkan orang lain yang dihargai Allah. Hargailah apa yang Allah hargai. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dihargai Allah. Mengapa saudara dan saya bisa menjadi orang percaya? Apakah karena kita yang milih Allah, kita yang mau percaya, kita yang mau menerima Yesus? Kalau kita tidak mau menerima kan, nggak bisa dong Kristus masuk dalam hati kita. Itu benar memang, tapi baru separuh benar. Benar yang sesungguhnya itu adalah aku bisa percaya karena Dia memberi aku anugerah supaya aku bisa percaya. Dia menolong aku supaya aku menyadari siapa aku. Setelah aku menyadari siapa aku, Dia menawarkan anugerah supaya aku mau menerima. Lah kalau aku ini orang yang bodoh, orang yang kotor, orang yang penuh dengan dosa, lalu ditawari anugerah keselamatan. Anugerah hidup kekal. Anugerah hidup baru. Supaya kita tidak lagi terus berkubang kepada dunia yang penuh dengan dosa. Betapa bodohnya kita kalau kita mengatakan, no, aku tidak mau menerima anugerah Allah. Jadi kalau saudara dan saya itu bisa percaya kepada Kristus, itu bukan karena kebanggaan kita karena aku memilih Dia, tidak. Dia yang memilih kita, saudara. Itu yang luar biasa. Dia memilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Termasuk orang Majus tadi. Siapa orang yang tidak dipilih? Ya orang yang ngerti kebenaran tetapi nggak mau menerima itu. Itu orang yang tidak dipilih. Dari mana saya tahu? Ya Alkitab sendiri yang berbicara. Orang yang dipilih adalah orang yang mau menerima di dalam Kristus. Oleh sebab itu, Minggu Advent selalu mengingatkan kita bahwa saudara dan saya ini adalah orang yang tidak layak. Tetapi dipilih. Dan karena kita orang yang tidak layak kemudian dipilih, kita itu selalu menantikan, aduh, kapan Dia yang memilih aku itu datang untuk aku sambut. Kapan Dia datang untuk betul-betul apa yang Dia janjikan, keselamatan, hidup yang kekal. Apalagi kalau nanti biar Pak Yunus yang nerangkan deh. Masa pengangkatan ya. Waduh itu saudara-saudara. Menggemparkan ya. Orang-orang yang dipilih itu diangkat untuk menyambut kedatangan Kristus kedua kalinya. Saya bayangin gimana ya. Kalau saya sedang naik bis begitu lalu supirnya ini orang yang sungguh-sungguh percaya. Lalu di situ termasuk sebagian besar penumpangnya orang yang tidak percaya. Kemudian Tuhan datang kedua kalinya. Supirnya diangkat gimana? Kita sedang naik pesawat. Gitu? Pilotnya diangkat tiba-tiba begitu. Kemana itu pesawat? Gitu? Saudara? Gak tahu ya? Boleh dipikirkan sendiri ya. Saya gak bisa mikirkannya. Gitu. Tetapi itu saat yang sangat indah. Kalau saudara mau baca itu di Tesalonika. Ketika jemaat di Tesalonika sangat sedih. Kok banyak orang-orang yang percaya kok mati. Dia pikir orang-orang percaya itu tidak akan mati terus nyambut Yesus datang kedua kalinya. Gitu pikiran mereka. Tapi kok banyak yang mati. Kemudian Rasul Paulus memberikan surat penghiburan kepada jemaat Tesalonika itu dikatakan. Jangan begitu saudara-saudara. Sekali-kali orang yang hidup pada waktu hari pengangkatan itu bukan mendahului orang yang sudah mati. Tetapi orang yang mati itu akan dibangkitkan lebih dulu untuk menyambut bersama-sama Kristus yang datang kedua kalinya. Nah setiap kali kita merayakan Minggu Advent, ingat itu. Bahwa Dia akan datang bukan lagi sebagai bayi yang hina. Yang lahir di kandang. Tetapi Dia akan datang sebagai raja di atas segala raja. Itu khotbah saya nanti
2 hari lagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudara kita mengambil saat teduh sebentar. Kita mengambil saat teduh, kita memohon supaya Tuhan sendiri mematrikan kebenaran firman-Nya di dalam hati kita. Kita membuka hati kita sebagai tanda kita rindu, sangat rindu untuk makin mengenal dan lebih dalam mengenal Dia. Supaya sukacita kita menjadi sukacita yang penuh. Seperti yang dialami orang Majus itu, biarlah kita juga boleh mengalami sukacita yang penuh. Karena Dia berkenan melawat dan hadir di dalam hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau saat ini kami boleh merayakan Advent yang terakhir, kami selalu diingatkan akan kedatangan-Mu yang pertama dan akan janji penggenapannya bahwa Engkau akan datang kedua kalinya. Untuk menyambut kami sebagai orang-orang yang menjadi milik-Mu, yang sudah Engkau tebus. Sehingga kami boleh bersukacita menyambut Raja di atas segala Raja, yaitu Kristus Yesus Juru Selamat kami. Di dalam-Mu kami bersukacita. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya.